Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabatku Islam? Semoga selalu Allah berikan sehat lahir dan kesehatan iman ya. Sahabat Muslim, pasti pernah mendengar cerita tentang Nabi Adam yang tinggal di surga bersama istrinya. Beliau boleh memakan segala yang ada di surga kecuali satu pohon. Dan jika mendekati pohon tersebut, maka mereka akan menjadi orang zalim. Iblis yang mengetahui hal itu berupaya untuk masuk menemui mereka di surga. Namun terus dihalangi oleh para penjaganya. Kemudian muncul seekor binatang yang tampak besar dan menyeramkan. Binatang tersebut merupakan binatang melata yang hidup di surga. Binatang apakah itu? Bagaimana bisa binatang tersebut berada di surga? Dan apakah sampai saat ini binatang tersebut masih ada? Silahkan sahabat simak video ini sampai selesai. Hanya di channel Go Islam. Namun sebelum diulas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya terlebih dahulu, agar channel Go Islam dapat terus memberikan manfaat khazanah keislaman untuk umat. Binatang itu adalah ular naga. Ketika iblis ingin masuk ke surga dan menggoda Nabi Adam dan istrinya, muncul ular yang memiliki 4 buah kaki seperti onta dan tampak sebagai hewan yang paling bagus. Lalu iblis memujuk ular untuk memasukkannya ke dalam mulut agar bisa masuk ke surga dan melawan penjaga surga. Dan upaya tersebut berhasil dilakukannya, karena iblis memberikan tawaran yaitu jaminan untuk melindunginya dari gangguan Adam. Kemudian ular itu membawa iblis di antara 2 taringnya dan masuk ke surga. Awalnya ular tersebut berjalan dengan 4 kakinya, lalu Allah menjadikannya berjalan di atas perutnya. Maka dari itu, iblis berhasil menggoda Adam untuk memakan pohon terlarang itu. Nabi Adam tidak tergoda pada awalnya, namun karena Hawa mendekatinya, Adam mengikutinya. Adam dan Hawa pun dikeluarkan dari surga karena telah melanggar larangan dari Allah. Iblis yang telah berhasil menggoda Adam kemudian memberikan kedudukan khusus kepada bangsa ular. Karena jasanya yang pernah diberikannya yaitu membantu mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga. Ular tersebut diletakkan di istananya dan menjadi ular terkuat di dunia, yaitu ular naga. Bahkan, karena jasa ular naga yang luar biasa bagi iblis, para jin dan iblis tidak segan untuk merubah wujudnya menjadi seperti ular di setiap kesempatan, ketika bertasyakul atau berubah bentuk. Terdapat sebuah hadis di mana seorang tokoh di zaman Rasulullah bisa melihat ular-ular tersebut. Hadis tersebut berbunyi, Imam Ahmad berkata bahwa telah bercerita kepadaku Yunus dari Hamad bin Salamah, dari Ali, dari Abu Nadroh, dari Abu Sa'id bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, kepada Ibnu Sayyad, apa yang kamu lihat? Dia menjawab, saya melihat singgasana di atas lautan yang dikelilingi oleh beberapa ular. Maka Rasulullah bersabda, dia telah melihat singgasana iblis. Hadis riwayat Ahmad. Ibnu Sayyad adalah tokoh sakti di zaman Rasulullah. Beliau memiliki kasyaf syaitoni, yaitu memiliki mata yang mampu menembus alam jin dengan bantuan iblis. Karena kekeramatannya, para sahabat sampai menganggap Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Dan Ibnu Sayyad adalah salah satu kanin atau dukun, sehingga bisa melihat istana iblis yang dijaga oleh ular-ular naga. Rasulullah juga bersabda bahwa ular-ular itu adalah jin yang merubah bentuk rupanya, sebagaimana Bani Israel merubah bentuknya menjadi seperti monyet dan babi. Sahabat Muslim, ular naga itu masih tetap diagung-agungkan hingga saat ini oleh beberapa kelompok. Bahkan, ada agama yang memiliki seorang dewa bernama Shiva yang memiliki khodam berupa ular, yaitu dewa ular untuk menjadi kesaktian mereka. Sangat disayangkan jika saat ini banyak sekali mengagungkan ular naga di dunia ini. Bahkan banyak menjadi simbol-simbol yang dipercaya sebagai simbol keberuntungan, merek dagang, hiasan keramik, dan sebagainya. Padahal, jika diketahui, ular naga adalah termasuk salah satu makhluk yang sudah dikutuk oleh Allah Azza wa Jalla. Dan juga Ibnu Abbas menganjurkan untuk membunuh ular dimanapun mendapatkannya. Pendamlah makhluk tersebut karena pernah mendapat jaminan dari musuh Allah. Sahabat Muslim, setelah mengetahui hal tersebut,
tidaklah baik jika kita menghiraukannya. Mungkin bisa memulai dengan yang sebelumnya senang mengoleksi atau membuat suatu hal yang ada ular naga atau semacamnya, bisa mengganti dengan yang lain. Karena sudah kita ketahui bahwa simbol ular naga adalah berasal dari iblis yang menaklukkan ular naga untuk menggoda Nabi Adam. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang zalim yang bisa mengurangi pahala kita dan bisa didekatkan dengan segala sesuatu yang bisa menambah keimanan kita sebagai muslim yang bertakwa. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Go Islam, jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk share ya, agar kita ikut menyebarkan kebaikan. Karena kata Rasulullah, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.